Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali mimbar Jumat kali ini, Al-Fakir senantiasa selalu mengajak dan menghimbau, marilah sama-sama kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, agar supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena itulah yang kita cari untuk kehidupan kita saat ini dan di kemudian nanti. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita mendengar istilah korupsi, maka yang ada di benak kita adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang juga menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Terlebih lagi jika korupsi tersebut dilakukan di saat negara tengah mengalami bencana, di saat negara telah mengalami pandemi. Sungguh kejahatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, tindakan korupsi ini sejak kapan terjadi? Kalau kita melihat di zaman Rasul, di zaman Nabi pun telah terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abdullah Ibnul Ibtiyah, yang tatkala itu beliau adalah seorang pejabat dari Bani Sulaim, seorang camat di Bani Sulaim, diperintah oleh Rasul untuk memungut zakat. Namun di balik pemungutan zakat ada pemberian atau hadiah yang diberikan oleh rakyat dari Bani Sulaim terhadap pejabat tersebut. Maka dalam hal itu Rasulullah menyebut dan menganggap itu adalah satu hal korupsi. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu Muslim untuk senantiasa mewaspadai segala bentuk yang dapat menjerumuskan pada perbuatan korupsi, baik di lingkup keluarga, masyarakat, teman bermain, lingkungan bekerja, sekolah, kantor, maupun yang lebih luas dari itu. Maka dari itu, kita sebagai Muslim yang beriman harus tahu di antara bentuk-bentuk yang mengarah pada perbuatan korupsi. Maka dalam hal ini, dalam fikih Islam, sedikitnya ada dua bentuk yang mengarah atau menjurus kepada perilaku tindak korupsi yang harus kita waspadai dan kita tinggali. Apa? Yang pertama, bentuk korupsi yang bernama gulul. Apa itu gulul? Pada mulanya, gulul merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang atau ghanimah yang sebelum dibagikan.
Kemudian Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna gulul pada beberapa bentuk korupsi. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi. Ini makna gulul yang pertama. Adapun istilah sekarang dan kekinian biasa kita kenal dengan komisi, yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Ini makna yang pertama, bentuk korupsi yang pertama. Yang kedua, dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan. Maka dalam istilah kekinian biasa kita kenal dengan yang disebut gratifikasi atau hadiah, yaitu seseorang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Inilah makna gulul di saat kekinian. Dan gulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang tentunya merugikan orang lain, orang banyak, sekaligus merugikan kekayaan negara. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat. Itulah bentuk korupsi yang pertama. Bentuk korupsi yang kedua menurut fikih Islam adalah riswah. Apa itu riswah? Riswah dimaknai juga dengan makna menyuap, yaitu sesuatu tindakan memberikan harta dan semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain, maka itu disebut riswah. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Sauban, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi wal rais, yakni alladhi yamsi bainahuma. Rasulullah melaknat penyuap. Rasulullah melaknat penerima suap dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah 14 abad yang lalu pun telah mengingatkan dan memperingatkan kepada kita umatnya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa pada umat manusia, kalau dulu Rasul berbicara 14 abad yang lalu, maka saat ini akan datang sekarang ini, di mana mereka manusia tidak lagi peduli bagaimana cara untuk mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Jika apa yang terjadi sekarang adalah wujud dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka tidak ada cara lain selain kita berhati-hati dan waspada terhadap tindak dan perilaku korupsi,
apakah itu gulul ataupun itu riswah, agar jangan sampai kita, diri kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai terjerumus dalam hal tersebut. Bahkan Rasulullah telah menegaskan bahwa yang halal dan yang haram sudah sangat jelas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subhat istabara lidinihi wa irdihi wa man waqa'a minas subhat waqa'a fil haram. Kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Maka di antara keduanya terdapat perkara yang subhat, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya hati nurani kita, hati nurani manusia, hati nurani setiap orang sejatinya akan menolak sesuatu yang haram, kecuali nurani yang sudah tertutupi oleh gelapnya maksiat dan dosa, hingga tidak ada celah sedikit pun untuk dapat dimasuki oleh cahaya hidayah. Untuk itulah perlu bagi kita, setiap individu muslim, menanamkan dalam diri kita untuk menghindari, menjauhi, bahkan tidak berbuat pada perilaku-perilaku yang mengarah kepada perilaku korupsi yang merugikan orang lain dan juga merugikan keuangan negara. Oleh karenanya kita mohon perlindungan kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, juga orang-orang yang kita cintai terhindar dari perilaku yang dapat merusak agama, merusak kehormatan kita, yakni perilaku tindak korupsi. Semoga Allah menjauhi diri kita semuanya. Maka sebagai akhir dari rangkaian khutbah ini, marilah sama-sama kita simak firman Allah dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل